urusan dunia ini jangan sampai dimasukin ke hati. Urusan dunia jangan sampai dimasukin ke hati. Jangan sampai hati kita itu terpenuhkan dengan dunia. Gak ada jaminan kalau orang yang pikirannya, hatinya terarah ke dunia terus jadi orang kaya, gak ada jaminan. Bahkan yang ada tambah miskin. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sampai pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay mengatakan, marrabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulun. Kata sahabat Ubay, pernah Rasulullah berjumpa dengan aku. Wa ma'i rajulun, dan ketika itu aku sedang bersama seseorang. Sahabat Ubay bertemu dengan Rasulullah. Ketika itu sahabat Ubay sedang bersama seseorang. Faqal ya Ubay, man hadzal rajulu ma'ak? Wahai Ubay, kata Rasulullah, siapa ini laki-laki yang sedang bersamamu? Qultu gharimun li fa ana ulazimuhu. Kata sahabat Ubay, ya Rasulullah, ini orang yang bersamaku adalah orang yang sedang punya hutang sama aku. Fa ana ulazimuhu, maka aku mengikutinya terus kemana-mana biar bayar hutangnya maksudnya. Karena orang ini macam-macam. Ada yang hutangnya mohon-mohon, ketika mau bayar yang punya duit yang mohon-mohon. Ternyata penyakit ini udah ada dari dulu. Ini sahabat Ubay lagi ngikuti orang yang punya utang sama dia biar gak lepas. Qal fa ahsin ilaihi ya Ubay. Apa respon Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah mendapatkan jawaban seperti itu dari sahabat Ubay? Rasulullah mengatakan fa ahsin ilaihi. Kalau begitu wahai Ubay, berbuat baiklah sama dia. Jangan sampai kamu jahat sama orang itu walaupun dia punya utang sama kamu. Ini ajaran Islam. Ada orang punya utang sama kita, kita ikuti dia biar dia bayar utang kita. Tetap kita harus berbuat baik sama yang punya utang sama kita. Ini ajaran Islam. Tsumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajati. Kemudian setelah mengatakan seperti itu, Rasulullah pun berjalan untuk menyelesaikan keperluannya. Tsumma sarafa ilayya. Setelah Rasulullah menyelesaikan keperluannya, Rasulullah kembali kepadaku, kata sahabat Ubay. Kembali menjumpai aku. Wa laysa ma'ir rajul. Ketika Rasulullah menjumpaiku yang kedua kalinya, orang laki-laki tadi sudah tidak bersamaku lagi. Yang punya utang sudah gak sama sahabat Ubay lagi. Faqal ya Ubay, ma fa'ala gharimuka akhuk. Ditanya lagi sama Rasulullah. Begitu perhatiannya Rasulullah terhadap keadaan umatnya. Lihat ada sahabatnya bersama orang aneh, orang asing, ditanya siapa ini? Sahabatnya jawab, dia punya utang sama aku ya Rasulullah, maka aku ikuti terus dia. Rasulullah memberikan nasihat, berbuat baiklah sama orang yang punya utang sama kamu. Ketika dijumpai lagi, ternyata orang yang punya utang itu tadi sudah tidak ada. Ditanya lagi sama Rasulullah, mana itu orang yang punya utang sama kamu? Faqal wa ma asa ayyaf'ala ya Rasulullah. Sahabat Ubay mengatakan, sudah aku lepaskan ya Rasulullah. Terserah dia mau berbuat apa. Sudah dilepaskan yang punya utang. Taraktu thulutha mali alaihi lillah. Sudah aku ikhlaskan, kata sahabat Ubay, sudah aku tinggalkan sepertiga hartaku yang ada pada orang tadi, lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taraktu thulutha tsani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepertiga hartaku yang kedua yang ada di orang tadi, aku ikhlaskan untuk Rasulullah. Wa taraktul baqi li musa'adatihi iyaya ala wahdaniyatihi.
Sepertiga yang ketiga kata sahabat Ubay, aku ikhlaskan karena dia telah membantu aku sendirian. Jadi diikuti, nganggapnya itu adalah membantu. Orang yang punya utang tadi dibebaskan, kata sahabat Ubay, dan hartaku yang ada pada orang tadi sudah aku ikhlaskan ya Rasulullah. Sepertiga dari harta itu untuk Allah, maksudnya ikhlas sudah murni. Sepertiga lagi untuk Rasulullah. Kira-kira sama Rasulullah diambil apa enggak? Enggak mungkin. Sepertiganya lagi kata sahabat Ubay, sisanya sebagai rasa terima kasihku untuk orang itu. Dia yang utang, malah sahabat Ubay yang terima kasih sama yang utang. Kenapa kau terima kasih? Merasa sudah ditemani. Jadi merasa sudah ditemenin tadi. Faqal rahimakallah ya Ubay salasa marratin bihadza umirna. Ternyata apa yang sahabat Ubay dapatkan jelas pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu jelas. Dapat bonus. Apa bonusnya? Doa dari Rasulullah. Rahimakallah ya Ubay, rahimakallah ya Ubay, rahimakallah. Diulang sampai 3 kali. Allah merahmatimu wahai Ubay, Allah merahmatimu wahai Ubay, Allah merahmatimu. Kira-kira doanya Rasulullah manjur apa enggak? Sahabat Ubay pasti dapat rahmat dari Allah. Kalau sudah pasti dapat rahmat dari Allah, para ulama mengatakan satu rahmat saja yang sudah pasti kita dapatkan bisa menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Satu rahmat. Kalau kita sudah tahu dengan pasti, tapi ya selama ini kan kita belum tahu pasti kita dapat rahmat apa enggak. Seandainya kita tahu pasti bahwa Allah sudah menurunkan rahmatnya untuk kita walaupun 1 kali, selamat kita dunia akhirat. Apalagi ini sahabat Ubay dapat doa dari Rasulullah diulang 3 kali agar sahabat Ubay mendapatkan rahmat. Bihadza umirna. Kemudian Rasulullah menjelaskan seperti inilah kami diperintahkan. Maksudnya ketika kita ngutangin orang, jangan sampai kita berbuat jahat sama orang tadi gara-gara orang tadi masih punya utang sama kita. Jangan. Kalau kita ngutangin, jangan sampai kita ngungkit-ngungkit utang kita. Kalau ada orang belum bisa ngelunasin utangnya, jangan sampai tidak lunasnya itu tadi menyebabkan putusnya tali silatur. Jangan. Sebab maaf Bapak Ibu, ngutangin sama sedekah itu pahalanya besar mana? Ngutang. Besar ngutangin. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan as-shadaqatu bi asyri amsalha wal qiradu bi tsamaniyata asyar. Sedekah itu akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Kita sedekah 10.000 pasti dapat balasan dari Allah 100.000, itu pasti. Itu pas kita sedekah 100.000 pasti Allah akan mengganti 1 juta, itu pasti. Di luar pahala di akhirat, selain pahala di akhirat, itu pasti. Mungkin ada yang tanya, saya udah sedekah kok belum dibalas, berapa sedekahnya? 2.000. Udah dibalas, cuman kita nggak ngerasain. Balasannya bukan nanti kita dapat sedekah lagi, enggak. Oh yang pagi sedekah 2.000, nanti malam-malam ada yang sedekah sama kita 20.000, bukan. Sedekahnya bisa dari dagangan yang semakin laris. Balasannya itu. Balasannya bisa jadi gajinya yang tahu-tahu naik. Balasannya bisa jadi tiba-tiba dapat proyek yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya, macam-macam. Bisa tahu-tahu dapat transaksi yang untungnya besar. Itu hasil dari sedekah. Semakin banyak sedekah kita, semakin siap-siap untuk mendapatkan balasan banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sedekah 10 kali lipat. Kalau ngutangin 18 kali lipat. Jadi kalau kita ngutangin orang 100.000, Allah akan ganti rezeki kita 1.800.000. Tapi kalau utangnya nggak beranak, kalau utangnya beranak, bukan pahala, bukan balasan dari Allah, merupakan dosa dan siksa yang akan didapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ngutangin 100.000 tapi nanti bayarnya 120.000 ya. Itu namanya beranak.
Yang tadinya mau diganti sama Allah 1.800.000, hilang itu 1.800.000-nya. Rugi apa enggak? Rugi. Yakin enggak sama Allah? Yakin. Percaya enggak? Percaya. Tapi kalau sedekah, kalau ngutangin, kita yakin enggak yakin, kita percaya enggak percaya, tetap diganti. Makanya mendingan percaya. Kenapa? Karena percayanya aja dapat pahala. Ngutangin yang banyak, enggak masalah. Yang penting itu tadi, jangan sampai putus tali silatur, jangan sampai kita berbuat jahat, jangan sampai diungkit utang sama saya aja belum bayar, beli motor baru. Itu 100.000 aja udah 3 tahun, kok beli kalung emas. Jangan, lupain. Sebab apa? Kalau kita lupain, Allah yang inget-inget. Tapi kalau kita yang inget-inget, pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi apa enggak? Rugi. Kita lupa, catatannya enggak hilang. Tapi kalau kita ingat-ingat terus, catatannya dihapus. Na'udzubillahi min. Jadi lupain. Apalagi urusan dunia ini jangan sampai dimasukin ke hati. Urusan dunia jangan sampai dimasukin ke hati. Jangan sampai hati kita itu terpenuhkan dengan dunia. Gak ada jaminan kalau orang yang pikirannya, hatinya terarah ke dunia terus jadi orang kaya, gak ada jaminan. Bahkan yang ada tambah miskin.